Oh, kita nak apa? Oh. Ya, kita koordinasilah ke Rumah Sakit Umum Belitung Timur ini karena kita tahu sekarang kan lagi heboh-heboh masalah virus corona. Kita tanya kesiapannya rumah sakit ini kalau ada yang suspek gitu kan. Mantap. Halo gengs, hari ini aku berkesempatan ngikutin DPRD Beltim melakukan sidak ke RSUD Belitung Timur terkait penanganan corona di rumah sakit tersebut. Ketua DPRD Belitung Timur, Bang Fezi Uktolseja mengatakan ingin mengecek kesiapan RSUD sebagai fasilitas kesehatan terbesar di Beltim jika ada pasien suspek corona. Menurutnya ini adalah satu upaya pencegahan dan kewaspadaan karena Belitung sendiri memiliki penerbangan langsung dari Malaysia. Ada penerbangan langsung Malaysia, Belitung ada. Dan yang kena kemarin di Depok itu kan orang dari Malaysia, orang Jepang dari Malaysia ke Jakarta berhubungan dengan orang Depok. Kita ada penerbangan langsung, makanya waspada. Kami hanya nak tahu kalau ada kira-kira indikasi itu, kita ni lah siap atau enggak. Jangan pula kini ada pasien indikasi gejala ke situ, masuk ke UGD, semua orang nak pegang takut. Nah, kan bahaya kita. Pelaksana Harian Direktur Utama RSUD Belitung Timur, Yati, mengaku siap menerima pasien di Belitung Timur yang dicurigai terjangkit virus corona. Walaupun RSUD Beltim hanya sebagai lintasan yang artinya bukan RS rujukan nasional, namun pihaknya siap menangani di tahap awal penanganan. Alat pelindung diri, tenaga dokter dan perawat hingga ruang isolasi sudah disiapkan oleh pihaknya supaya dalam penanganan awal terhadap virus corona bisa teratasi di Belitung Timur. Dan nanti kita semua itulah kami siap juga dengan para tim medis juga, kami kumpul juga kemarin ini Bu ya kami tayangan medisnya sampai sekarang masih tetap kan. Dan ada sih persiapan kami di ruang fit itu Pak. Ada persiapan ruang isolasi. Hari ini kita bakal ngecek ruangan untuk isolasi, persiapan isolasi yang suspek. Tapi kalau misalnya dia terkena kan langsung ke Banda. Siap. Kita saksikan terus. Di ruang persiapan isolasi RSUD Belitung Timur, juga kami mendapatkan penjelasan dari Infection Prevention Control Nurse yang mengatakan bahwa penularan virus corona menyebarnya via batuk atau bersin alias droplet. Karena itu masyarakat jangan terlalu khawatir jika sekitarnya tidak menampakkan gejala tersebut. Jadi sekalian minta tolong untuk disampaikan juga ke masyarakat bahwa kalau misal takut jangan terlalu berlebihan, cukup yang penting kita tahu transmisinya. Kalau karena transmisinya itu cuma lewat udara, tadi 1 meter atau 1,5 meter. Kalau misal batuk atau bersin silakan pakai masker. Sering melakukan kebersihan tangan dengan cara yang baik. Dari hasil tadi pantauan seperti apa hasil? Ya, kita memang kalau dari pantauan tadi kita lihat ya sudah ada persiapan. Yang kita takutkan memang rumah sakit ini tidak ada persiapan sama sekali. Setelah kita cek tadi persiapan ruangannya sudah ada, walaupun memang menurut kami kurang sesuai, tapi ya itu sudah persiapan ada. Dan tadi ada saran-saran dari kawan-kawan agar membuat ruangan ini menjadi lebih baik. Alat standar medis untuk menerima pasien juga sudah siap, ada bajunya, ada maskernya, ada segala macam. Itu juga sudah sesuai standar yang itu kan dapat dari kementerian.
memang ya kita sih mudah-mudahan jangan, tapi kalau memang ada terjadi itu ya ternyata dari pihak rumah sakit ini juga sudah menyiapkan dengan alurnya pun tadi sudah dipersiapkan kan. Jadi untuk yang memang diduga atau suspek itu memang itu tidak perlu pakai administrasi, tidak perlu pakai BPJS, langsung penanganan langsung, kalau memang langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan kan di Tanjung Pandan, Marsudi Juwono. Terus tadi yang katanya mau ada rekomendasi ke Pemda itu Pak, pembentukan tim dan sebagainya. Kami setelah ini akan rapat, kami minta agar Pemda ini membuat tim terpadu untuk penanggulangan dengan virus ini, ya pendataan itu kan segala macam. Kita ada tenaga kerja Pak Ayung yang di Damar itu dari Korea, dari mana. Itu kan dari Cina, itu kan tidak bisa hanya rumah sakit kan, itu dinas Foksi, dinas tenaga kerja. Kemudian ada, mohon maaf, misalnya ada wisatawan seperti yang kejadiannya kena wisatawan, itu kan pariwisata. Nah rumah sakit ini kan untuk menampung yang sudah terindikasi atau terkena. Nah makanya harus ada tim, tidak bisa hanya rumah sakit lintas sektor. Kalau untuk lintas sektor itu kan bupati dalam hal ini, makanya kami minta agar bupati secepat mungkin membuat itu dan lakukan rapat koordinasi. Kita ini kan jangan terlena, udah ada ternyata ada. Nah sekarang ada gimana? Nah itu. Mungkin Pak dari Bapak dari Dinas Kesehatan ada imbauan tertentu untuk masyarakat Pak? Yang pastinya masyarakat tidak perlu panik dengan situasional yang sudah terjadi saat ini baik di dunia internasional maupun nasional. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana diri kita sendiri untuk mempersiapkan ya cuci tangan pakai sabun yang dimaksimalkan, terus juga kita mulai mensosialisasikan mulai puskesmas dan segala macam keterkaitan dengan masalah virus tersebut, karena mau tidak mau sekarang di dunia sosial bermacam-macam, ada yang bisa menerjemahkannya positif, ada bisa menerjemahkannya juga negatif. Nah, dalam hal ini masyarakat kami himbau sekali lagi tidak perlu panik, dan juga kami juga sudah melakukan langkah-langkah advokasi baik melalui radio maupun nanti dengan pamflet, dan ini masih kita akan pasang nanti untuk himbauan bagaimana mencegah untuk tahap awal ya, tahap awal kita sudah sampai nanti virus corona tersebar kita. Jadi yang paling penting adalah masyarakat tidak perlu panik, cuci tangan pakai sabun, istirahat yang teratur, makan sayuran, ketika bepergian siapkan vitamin dan segala macam, karena ini menyangkut stamina dan segala macam itu sebetulnya. Kalaupun masyarakat yang memang dia sudah atau dia mau liburan ke luar negeri dan segala macam, cek kesehatan dan segala macam di awal, setelah pulang pun cek kesehatan, itu jauh lebih tertib dan terinformasikan. Ya, sampai nanti kita tidak tahu di masyarakat ternyata pernah ke luar negeri kemana-mana segala macam, umroh dan segala macam, tidak terinformasikan dengan baik. Kalau memang sudah terinformasikan dengan baik dan terlapor, saya yakin ada tahapan-tahapan yang bisa kita antisipasi di awal sedini mungkin. Untuk masyarakat yang bercari dengan masker Pak, itu pendapat Bapak gimana Pak? Kalau untuk masker, memang sekarang ini kan ada kepanikan lah, sama yang nggak dulu krisis monitor, semua mau cari spurmi dan segala macam, sama juga. Sekarang lagi heboh-hebohnya cari masker dengan yang memang stoknya juga terbatas dan segala macam. Saya pikir yang paling penting ya kalau memang ada sapu tangan, kenapa enggak? Bisa pengganti dari masker Pak ya? Paling tidak kan kalau kita batuk nggak pernah keluar daerah, masih ada di sini ya paling tidak pakai yang sapu tangan yang standar, itu aja sebetulnya. Kita juga cuci tangannya, cuci tangan. Kalau memang ada desinfektan ya pakai yang antiseptik yang bisa lebih sejenis alkohol yang tadi dan segala macam. Tidak perlu yang berlebihan lah. Kecuali kalau memang pernah keluar daerah atau bepergian jauh, naik pesawat transit berapa kali dan segala macam, merasa badan sudah 3 hari tidak coba periksakan ke dokter.